Halo teman-teman, selamat datang di kanal Safari Politik. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang tidak bisa kita abaikan sebagai warga negara, politik di Indonesia. Banyak dari kita mungkin merasa politik itu rumit, jauh dari kehidupan sehari-hari, atau bahkan hanya tentang perebutan kekuasaan. Tapi, tahukah kamu, perjalanan politik Indonesia dari masa ke masa sangat berpengaruh pada kondisi negara dan kehidupan kita sekarang. Dalam video yang akan berlangsung sekitar 10 menit ini, kita akan melihat bagaimana sistem politik Indonesia berkembang, apa saja tantangan yang dihadapi saat ini, dan juga apa harapan kita untuk masa depan politik bangsa ini. Mari kita mulai ya. Untuk memahami politik Indonesia sekarang, kita perlu melihat akarnya dulu. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia awalnya menggunakan sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, karena kondisi yang belum stabil, pada tahun 1950 kita beralih ke sistem parlementer dengan UUD RIS. Sayangnya, sistem ini tidak bertahan lama karena terjadi konflik antar partai politik, hingga akhirnya pada tahun 1959 kita kembali ke UUD 1945 dan sistem presidensial. Selama Orde Baru, Nasbi Bersatu Indonesia 98, sistem politik lebih terpusat pada kepemimpinan presiden dengan satu partai yang dominan. Namun, setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar. Sistem politik menjadi lebih demokratis, ada kebebasan berpendapat, partai politik tumbuh banyak, dan kita mulai menjalankan pemilu langsung untuk presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. Dari sini kita bisa lihat perjalanan politik Indonesia bukanlah garis lurus. Ada lika-liku yang membentuk sistem yang kita kenal sekarang. Sekarang mari kita bahas komponen utama yang menjalankan roda politik Indonesia. Pertama, lembaga negara. Kita punya 3 cabang kekuasaan yang saling mengawasi. Kekuasaan legislatif, DPR dan DPD yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Kekuasaan eksekutif presiden dan pemerintah yang menjalankan kebijakan negara. Kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan lainnya yang menguji hukum dan menyelesaikan sengketa. Kedua, partai politik. Saat ini ada puluhan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Mereka menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengusung program kerja. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum, badan yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara adil dan transparan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara. Keempat, masyarakat sipil adalah kita semua. Aktivitas masyarakat seperti mengikuti debat politik, memberikan masukan kebijakan, hingga mengawal proses politik menjadi bagian penting untuk menjaga demokratisasi. Meski sudah berkembang jauh, politik Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar. Pertama, polarisasi politik. Terutama menjelang pemilu, kita sering melihat masyarakat terbagi berdasarkan dukungan pada calon tertentu. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan dan kurangnya dialog yang konstruktif. Kedua, money politik dan korupsi. Meskipun ada upaya penindakan, kasus korupsi dan praktik uang politik masih sering muncul. Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan membuat kebijakan tidak berfokus pada kepentingan rakyat. Ketiga, kualitas representasi politik. Beberapa kalangan merasa bahwa aspirasi mereka, terutama dari daerah terpencil, kelompok ekonomi lemah, atau kaum muda, belum sepenuhnya terefleksikan dalam kebijakan negara. Keempat, disinformasi dan hoax di ranah politik. Di era digital, berita bohong dan informasi salah bisa menyebar dengan cepat, mempengaruhi pandangan masyarakat dan mengganggu proses politik yang sehat. Meskipun ada tantangan, kita punya banyak harapan untuk masa depan politik Indonesia. Pertama, peningkatan kualitas pemimpin. Kita berharap ada lebih banyak pemimpin yang kompeten, memiliki integritas, dan benar-benar fokus pada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.